Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang dokumen penting apa sih yang perlu teman-teman simpan setelah melakukan akad KPR. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini dan garis bawahi besar-besar adalah dokumen terkait dengan jaminan. Itu yang terpenting untuk teman-teman simpan. Dokumen apa tuh? Yang pertama, dokumen kopi sertifikatnya. Yang kedua, kopi IMB-nya. Yang ketiga, kopi asuransinya kalau memang ada. Dan PBB-nya. Kalau PBB nanti juga kan tiap tahun ada dapat. Sebenarnya bisa-bisa aja nanti tinggal diupdate. Tapi pastikan untuk kopi sertifikat dan IMB itu teman-teman pegang. Gitu. Nanti setelah akad KPR dan AJB sudah dilakukan, biasanya berapa bulan kemudian itu nanti bisa 1 bulan, bisa berapa minggu sampai 1 bulan, 2 bulan ya, itu selesai diproses sama si notaris untuk balik nama, itu nanti teman-teman akan dapetin salinannya gitu, dapetin fotokopinya AJB maupun fotokopi dari akad KPR-nya sendiri, perjanjian KPR-nya sendiri. Tapi pastikan dulu yang sebelumnya itu yang tadi saya bilang di awal, kopi sertifikat, simpan, pegang. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau nanti nih, suatu saat misalnya nih, teman-teman lagi jalanin KPR kan di awal kan ada yang namanya periode bunga fix. Kemudian masuk ke periode bunga floating. Yang mana pada saat bunga floating tersebut, biasanya kan angsurannya agak melejit naik tuh. Nah, kan agak melejit naik sih, agak bikin sakit kepala juga nantinya. Karena angsurannya lumayan lah naiknya, bisa lebih dari 30%. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman lagi mempertimbangkan untuk melakukan takeover KPR, pindah bank nih, alihin fasilitasnya ke bank lain supaya bisa nikmatin lagi yang namanya bunga fix. Itu tanpa kopi sertifikat, teman-teman akan susah. Kenapa? Karena kopi sertifikat ini penting untuk menjadi dokumen pengajuan. Nah, pada saat teman-teman melakukan pengajuan, itu perlu disertai dengan kopi sertifikat supaya bisa dilakukan appraisal terhadap properti tersebut. Kalau nggak ada appraisal, pihak bank pun juga nggak mungkin kasih persetujuan. Nah, kalau teman-teman nggak ada pegang kopi sertifikat sama sekali, misal nih, ya amit-amit sih, tapi memang sangat mungkin terjadi. Amit-amitnya adalah gini. Di saat kita coba minta sama bank yang sekarang kita lagi jalanin KPR, tiba-tiba dibilang sama banknya, oh iya, bisa kita sediakan kopi sertifikatnya. Tapi tunggu, misalnya 2 bulan, 3 bulan. Karena waiting list atau karena yang banknya sangat sibuk. Ya itu akan jadi agak repot sih. Karena itu sebenarnya pihak bank itu udah tahu kenapa nih orang tiba-tiba minta kopi sertifikat. Mereka udah bisa baca, teman-teman rencananya mau ngapain. Teman-teman mau melakukan takeover. Mau pindahin fasilitas KPR teman-teman ke bank lain. Itu udah sangat kebaca sama orang bank. Catat baik-baik ya, kebaca. Alhasil, kemungkinannya adalah bisa jadi teman-teman bakal diresein ya. Pada saat kita minta, ya bisa jadi ya, seperti tadi gitu, dipenuhinya lama gitu. Nah, pastikan juga pada saat kita minta, kita memintanya juga secara tertulis gitu. Jadi ada buktinya, jadi bisa di-trace, bisa ditelusuri lebih lanjut. Ini saya minta kapan waktu itu? Ini kok kenapa belum disediakan? Kenapa belum ini? Apakah ada yang salah? Apakah jangan-jangan dokumen saya hilang atau bagaimana? Ya, teman-teman bisa nyerang lebih lanjut lah untuk banknya itu mau nggak mau ngasih kopi sertifikatnya. Tapi tanpa pengajuan secara tertulis ataupun tanpa teman-teman punya sendiri nih kopi sertifikatnya di awal, tentunya pada saat teman-teman meminta dokumen tersebut, itu buat bank-bank tertentu, teman-teman akan sangat-sangat dipersulit gitu untuk mendapatkan kopi sertifikat tersebut. Karena memang bank tersebut sudah bisa membaca arah langkah teman-teman dan rencana teman-teman untuk melakukan takeover, sehingga
otomatis mereka juga akan, dalam tanda petik ya, mempersulit gitu. Nah, jadi penting banget buat teman-teman pegang tuh yang namanya kopi sertifikat dari awal, supaya kalau nanti memang mau melakukan takeover lebih mudah prosesnya dan bisa lebih cepat. Nah, tapi kan selain kopi sertifikat itu, ya bank yang mau melakukan takeover kan juga harus dapat informasi mengenai berapa sisa pokok pinjamanmu dan lain-lain gitu. Ya memang benar. Dan itu biasanya sih kalau bersurat secara resmi, biasanya harusnya sih banknya tetap profesional ya. Kenapa? Karena disuratin, ada tanggal pengajuannya, tanggal diterimanya kapan itu surat. Kalau nggak ditanggepin, dikacangin, ya itu bisa jadi masuk ke sosmed, nanti bisa jadi masuk ke resiko reputasi buat bank tersebut ya. Misalnya, ini kenapa udah diajuin dari tanggal sekian gitu, 1 bulan kemudian untuk ngasih tahu sisa pokok hutang saya aja nggak bisa. Ini kenapa banknya? Ada yang salah dengan banknya gitu. Nah, kita bisa melakukan seperti itu gitu. Kita bisa mengkritisi. Tapi tolong kritisinya mungkin jangan lewat sosmed, tapi lewat jalur yang lebih punya power, yaitu lewat OJK aja gitu. Kita ngadu aja ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Otomatis nanti pasti akan dibantuin juga, dan harusnya banknya akan bersifat lebih profesional terkait dengan kondisi tersebut. Nah, jadi pastikan nanti apapun yang teman-teman mau minta nih, mau minta dokumen kopi sertifikat atau minta informasi sisa pokok hutang dan lain-lain, pastikan itu permintaannya juga disampaikan secara tertulis dan jelas diterima oleh siapa, kapan, tanggal berapa, jam berapa. Jadi kalau nanti suatu waktu butuh ditelusuri, teman-teman jelas kronologisnya, dan harusnya bank tersebut tidak bisa berkelit gitu. Jadi kembali lagi, untuk dokumen yang penting untuk teman-teman simpen dari awal sejak akad adalah kopi sertifikat. Kenapa? Karena bisa jadi suatu waktu teman-teman ya pindah bank juga gitu. Karena walaupun KPR itu kesannya kayak melakukan pernikahan, di mana kita komitmennya bisa 20 tahun, 30 tahun, tapi komitmen tersebut kan sebenarnya nggak wajib hanya sama satu bank gitu loh. Memang secara fasilitas KPR-nya kita komit, mau nggak mau kita lunasinya butuh waktu lah. Bisa 20 tahun, 30 tahun tadi gitu. Tapi kan kalau di bank penyedia KPR awal nih ternyata bunganya sudah nggak favorable, udah nggak nyaman lagi, bunganya dikasihnya udah jadi tinggi karena bunga floating, ya nggak ada salahnya kan kita pertimbangkan untuk pindah ke bank lain untuk bisa menikmati bunga yang lebih hemat. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!